Baik kawin. Terkecuali ketika baik atau penjualnya ngomong, wah ini asli. Nah, ini baru urut. Tapi ini penjual diam saja. Nah, saya tuh megang, wah si baik, aku kuning, baik. Nganu gitu. Gambar laporan kawin. Duduk, ibok. Yang terbanyak itu di bab iPhone, beli iPhone. Contoh yang terbanyak. Di iPhone itu ada iPhone dan Inter. Kalau Inter itu tidak bisa emailnya tidak bisa tembus. Nah, ya emailnya tidak bisa tembus. Tapi persis sudah itu. Oke, penghapusan banyak. Makanya ketika niku tiruan wis terlalu duit, niku kalau masuk gugur ya bisa. oke, jadi enggak cobi terus nganu. Keterangan lanjutan mungkin ada keterangan tiruan yang apa ya? Menyerupai asli ngoten. Loh, kejadian itu kan sama toh. Zujajatin kaca dibentuk segi 6. Itu ya kayak berlian. Nggih, tapi kan niku lek vaksin niku kan cara wonge mergo nganu keteridoran dia nggak neliti. Memang taksir. Masalahnya barang-barang kaya iPhone, Samsung itu memang mirip. Ketika bakule nakal biasa bodoh. Loh, Enggak. iya, yang Itu sing salah jenengan lho. Ketidaktahuan si Mustari seperti itu. Ini masuk taksir mau enggak cara jenengan? Lek kaya tuku mboten Pak. Lek niki kan karena barang iki kan Demi ini lho Pak. Jadi kita tuh Pak. Jadi hubungan krusen niku cara antara inten karo kanca iku sekilas rada sekilas ra ketok, tapi cara diteliti ketok. Lek HP kaya asalkan pembeli enggak jujur, enggak penjualnya. Nggih penjualnya. Napa kok beli? Penjualnya. Jadi pembeli ini ora ngerti. Iya, tapi ketika dia jualno, terus penjualnya yo gak ngomong apa-apa, yo wis kuwi ya kita dol. Kan yo wis. Karena tidak bodoh dia. Gitu. Jadi min ghairi batin wa'id ahli kubro. Jadi lek wong ora paham, kuwi tuku mestine nggawa ahli kubro. Lho, ha iki. Bahas. Utawa sejene kejadi sing adol iki ya ora paham lek iki palsu. Jadi ngono. Loh, iya kan biasa toh. Iki gara agen tok kan enggak paham. Terus iki tuku masane ya apik. Agen ya Mbak enggak mungkin palsu lah agen. Enggak, masih enggak tahu maksudnya. Ternyata yang dijual ngono loh. Iku kalau memang sudah tahu ya. Lah tuku emas nek saliane Pak Arif kerja Pak Arif. Kaya kula Pak, tuku roti rasane piye? Aku ora tau nyicipi anu rasane ora tau ya. Bakul roti roti. Bakul. Ini karo goron. Lah ora. Ditakoki enak ora iki. Lah ora nutup-nutupi mung panene ngene iki. Lah teng apa teng fikih manajing sama kalian Bang terus sing dibaca atau dikembalikan atau intibarnya itu dikembalikan pada ahli kubro, memang ahlinya. Sing jelas ngeten nggih, itu nanti tahrir apa itu horor itu tahrir itu nanti bisa menjadi apa itu khiyar bagi si baik ketika nanti ada fitien kan ngoten Iya. Ayo Bagi Mustari itu nanti Segoro mesti bae. tahrirnya fitien ngono. Iya. Apa meneh dari pabrik kok ngono kuwi, ya gak enek. Heeh. Biyen apa itu tahrir fitien. Tapi dari kasus-kasus yang terjadi Tahrir pilih berbiasa emas yang ngemperi bahasane ya iki. Iya Mbok kan pilih ngemperi bahasane. itu akan menjadi sesuatu yang akhirnya harus bertanggung jawab seperti hanya penjual tersebut. Seperti hanya misalkan HP itu kan casingnya sudah ada, terus adanya ya itu sudah ada dan ternyata diketahui bahwa itu tidak asli setelah masuk kepada kemudian ada perusahaan masuk kepada servis dan servis mengetahui bahwa di dalamnya itu asli dan tidak. Maka ketika ini dimasukkan ke ranah hukum, nantinya pihak penjual yang akan terkena. Seperti hanya kejadian yang lagi besar ini. Emas itu kelihatan palsu itu tidak bisa langsung dilihat secara langsung.
walaupun itu dengan cara digosok yang sepintas. Dan ketika ada sesuatu sejenis pembuat emas dan itu sudah dilakukan di mana-mana tempat, yang terjadi adalah ketika diketahui setelah akhirnya itu dicek lebih mendalam, karena emas itu bisa dilapis sekian lapis, itu tidak bisa diketahui secara langsung, baru bisa diketahui setelah diolah. Dan itu terjadi ketika masuk ke ranah hukum, akhirnya pihak yang Hukum apa nih Pak? Pak Joko akan mengatakan tentu saja di kepolisian akan terjadi hal seperti itu dan harus bertanggung jawab. Ngeten Pak Halim, ngeten. Sebagaimana kita jual beli itu konsepnya kan harus mengetahui bagaimana jual beli itu akan dianggap sah. Tebak jual beli itu harus ngono. Nah kadang-kadang kasusnya jual belinya tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dimusyawarahne, saurungan dol tinuku ngerti ora salah rukune dol tinuku baru ngono bahasane problem dilakon. Nah kan ya repot. Jual beli tok niku lho ora usah dalam pernik-pernik yang apapun. Banyak orang yang tidak mengerti bahwa jual beli itu bagaimana harusnya. Niku harus jual beli apalagi kepada komoditas untuk yang diperjualbelikan. Berarti ini pun masuknya di ranah hukum itu juga akhirnya bisa dikaitkan pada fikih, karena hukum di Indonesia itu tidak semua bukan diinspirasi, diadopsi dari hukum syariat. Jadi ketika dihubungkan pada ranah hukum di hukum Indonesia itu tidak bisa digabungkan dengan hukum fikih di sini. Di sini sederhana sebenarnya. Pokoknya jual beli ketika di situ diakibatkan kecerobohan dari pembeli maka tidak berlaku iya. Betul. Tapi ketika ada keterlibatan dari penjual dengan cara tagrir fikih, wis mbuh carane dipoles utawa dinan niki khiyar berlaku. Tenang jadi setelah dijual beli, setelah terjadi akad dan dibawa, maka ini bisa dikembalikan. Belum mau memegang, ya wes secara hukum napa niki dosa ketika ada balik ini mboten tok. Orang kok terus akhirnya terus tengriki bisa dipidanakan, ya angel. Hukumnya beda. Istilahnya secara umum kata loh, ketika aib itu disebabkan dari baeknya, termasuk dari takdir tadi ya, itu nanti ada hak khiyar bagi si mustari. Ketika nanti si aib itu nanti ada itu karena kecerobohan, ya kecerobohan siapa tadi? Mustari, maka nggak ada hak khiyar. Wong khiyar itu loh di sini juga jarang. Termasuk sifat-sifatnya mabek itu kan nggak teliti. Nah itu nanti kalau namun kalau khiyar itu sering loh niki. Memberikan kalau yang jarak itu yang majelis, yang syarat, yang ya. Tapi gini loh, iya, yang itu sering terjadi. Tapi apakah itu akan berlaku akhirnya dikembalikan mau? Kadang-kadang ya enggak. Bahkan tagrir loh asalnya tagrir wae nang kono. Itu ketika dikembalikan juga kadang enggak mau. Karena konsep jual belinya mereka tidak berpatokan dengan fikih tapi melainkan ya wis dadi ya wis. Ada ngomongnya secara fikihnya. Nah, secara fikih seperti itu. tapi memang nanti ketika nanti ada hal-hal kejanggalan juga nanti ada kaitannya dengan hakim nanti ada juga. Manu wa mahalu dalika yang ada musuh-musuh khiyar tidak adanya nopo tidak ada kembalian balik ning ya Fima idza dhannuha jawharatan itlam yastadda dhannuhu fil ba'i bi an sabahu az-zujajah bi sayyaraha bi tahaqi ba'dul jawahir. Niki sing kula omong nih ada nih ketika bakuler parah lek gawe napa kaca iki meh jan mirip di pancen digawe enggak kesalahane si Baek anu Mustari. Cara teliti yo tapi sing tanggal kapusan nek model ngoten niku
itu tetap ada. Ya subut. Ya kaya pemengkae kaya emas, bakne jurune itu emas itu sama seperti ini. Itu karena pekerjaan. Pekerjaan memang gugur, pekerjaannya anu. Coba lek ora ngerti momoro tuku rumangsa iki anu emas, momoro anu tarine ngono jon kuningan padahal kan gak paham. Tapi taksir. Jadi ngeten Pak, kersane kula jenengan kersane sang beda ini bahwa ini sifatnya fatwa. Fatwa itu beda dengan hukum. Hukum maksudnya undang-undang yang di anu niku beda. Diadopsi. Jadi fatwa itu tak dilakukan atau tidak terserah. Kan kalau ulama dhewe fatwa, bukan memutusi. Hanya saja inilah kitab undang-undang ini kiki aslinya. Bagaimana ketika kita ternyata tidak jadi hakim, bagaimana cara memutuskan hal seperti ini? Ya. Kalau hakim bukan fatwa loh. Iya kalau hakim, makanya ketika di masyarakat kita ini fatwa kan? Salah satunya gambaran ketika itu nanti jauhar yang dianggap apa itu? Yang dianggap jauhar tadi ketika nanti memang si Bae itu berkata pola-pola itu dia jauharotan Facebook itu lahu khiyan. Tapi lek Bae menengae terus anggapannya Mustari iki inten ya wis. Kecuali lek memang apa itu Bae-nya iki lho apa inten berarti ada subutul khiyar kan. Karena ada takbir. Maksud dulu nggak ada. Ketika saya memberikan sebuah contoh, Pak Amin juga memberikan suatu contoh, di mana kalau Pak Amin itu dengan HP, saya dengan Dimas, itu kan berarti kan masih ada termasuk tiap aib yang bisa itu tadi menuntut untuk kembali. Iya. Kan, Iya. sebetulnya kan yang dimaksudkan itu loh, karena apa kerugiannya nanti besar. Iya. Ya, tapi dengan catatan pembelinya juga nggak ceroboh Pak. Enggak ceroboh, tetap niku Pak ya. Iya, memang begitu. Belinya ya wis teliti, cuma senang kehabisan. Menggambarkan itu digosok 1-2 kali nggak bisa, nggak tetap mas. Baru setelah dihancurkan, dilebur, itu baru kelihatan. Nah, belum mengarah ke arah situ tadi. Kenapa? Karena dengan mengarahnya pada itu bisa dituntut. Nah, terus akhirnya kalau hukum kali fatwa dan hukum itu beda. Kalau fatwa tidak mengikat, kalau sudah hukum itu mengikat. Benar. Jadi, Bon, salah jeng Bon. Banyak solusinya Pak. Wal khiyaru bil aibi walau bitasriyatin fauriyun. Bon. Khiyar disebabkan oleh aib, walaupun aib itu dengan jalan riwau takrir berarti ya. Itu harus sesegera mungkin dikembalikan, tidak boleh ditunda-tunda. Jadi lek wis ketok aib ora kok sesuk aib, somben. Harus di sini ada batasan-batasannya. Fayat dulu bitakhiri bila udrin, maka khiyar aib bagi pembeli itu juga akan gugur, akan hilang, akan tidak berlangsung ketika dia menunda dengan tanpa uzur. Orang tadi balik nih, padahal tanpa uzur, maka jika tidak khiyar itu akan tidak subut, hilang. Wa yutabaru al-qawlu adatan, maka di sini perhitungan dari faul itu adalah menurut kebiasaan. Nah, kebiasaannya niki digambarne teng ngadap-ngadap niki. Fala yadurru salatun wa aklun dakhala waqtuhuma wa qada'u hajatin. Maka tidak menyebabkan hilangnya hak khiyar jika itu dipisahkan dengan sholat yang sudah masuk waktunya. Jadi ditinggal sholat kuwi ora sampai hilang, begitu konangan IP Tinggal salat sih. mergo salate wis mlebu wektune. Ora salat sunat to mestine niki. Niki salat wajib lho mestine. Kemudian rupe masan, akhirnya madang sik. Terus orang ngopi-ngopi lho, ngopi-ngopi beda di sini. Yang keduanya itu sholat dan aklu itu dakhala waktu huma, ya memang sudah tiba waktunya. Berarti lek sholat ya berarti waktu waktunya, lek mangan wis luwe. Wa qada'u hajatin kemudian CBL pipis niku ya ora medhotne
fauriyae khiyar. Iya. Bon. Bahkan kamu beri sangat enak. Au filaili falahu ta'khiruhu hatta Wih, subha. enak wih. Lain. Fala yadur wala salamuhu malal ba'i. Salam iki apa? Urut salam apa anu Mbak ini? Salam. Wala salamuhu. Dan tidak akan hilang fauriyahnya dengan dia mengucapkan salam kepada penjual tadi. Jadi orang salam orang gurne tadi. Jadi orang kok terus coba-coba langsung kita balik nih. Mergo cacat. Ora, salam yo oleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus bikhilafi muhadatsatihi. Jagongan tuh. Beda jagongan sih. Saurunge balekne dadak omongan alor itu ketan ulon. Mantes nih, ngemper-ngemperi, karo balekne kaya nganu. Lah niki malah justru bermasalah, problem. Iki umpama pembeline rono lah ngomong nyangkem ae dadakan. Umpama kowe langsung balekne aku ngerti iki mergo iki wis kowe nyangkem, berarti wis ana kepentingan Nggak apa. ngerti. Nah, balekne ngerti ngalim iki. Jak omongan dhisik kok bacane. Beda coba balik. Jadi akhirnya jak ngomong yo gelem. Jadi bapak lah ikut di ngono kuwi. Nah, akhirnya khiyar aibnya akan hilang. Nah, Menyesatkan dia. Sesat. Lah posisi adoh telepon sik. eh? Nggih, posisi adoh telepon sik ngono. Ya sembuh lah, dia jarang. Dia telepon tapi ya sak perlune ae kowe nanti cok. Neng Ora kene ngerti. yo lucur. Barangmu tibake ngene ngono maksudnya. Ngobrolnya barang, bakal barang karo ngomong-ngomongan. Ngerti-ngerti tetelane akeh. Sesat. Walau alimahu lailan. Nah, ini batasan dari adat ini juga. Walau alimahu lailan falahu takhiru hatta yusbika. Dan jika dia mengetahui cacatnya seorang pembeli itu tadi mengetahui cacatnya barang tersebut di waktu malam, maka dia diperbolehkan untuk mengakhirkan di waktu subuh. Orang kok wongnya ngertine jam 12 langsung dodok-dodok. Balene. Ayo orang ngono. Sesuk ya ora apa-apa. Sesuk isuk. Hatta yusbih. Nggih. Iki ada yusbahan. Ya hatta yusbikai mestine ngadate yo. Dilalah sing kan ora tau subuhan kok ya dibukai ora kena diteni ini. Iki pancing isuk ngono. Pancing isuk. Isu ora salah to niku. Buang kongan itu berapa Pak? Betul nih. Iya. Waktu subuh waktu kerja. Ya, wis penting wis standby nang ngarepe sing Terus bukan topone. Nah, Pokoknya bukan. Heeh. Dilalah akad libur. Kedua kan tak ekor jam makasih. Selawe lah. Selawe Pak. Tutupnya. Oh, berarti sing sejam iki anu iki jile dino akhirat ta ya. Wa yudharu utawa wa yu'adzaru fi ta'khirihi bi jahlihi jawaz ar-radd bil aib in qala ba'du bil islam aw nasha'a ba'idan 'anil ulama. Kemudian dianggap udzur lagi di dalam mengembalikan barang yang terkena aib tersebut disebabkan kebodohan mustari, kebodohan orang yang membeli tersebut terhadap diperbolehkannya mengembalikan barang yang ada cacatnya. Jika itu terjadi ketika dia itu memang baru masuk Islam, nggak paham karo ilmu-ilmu ngeten niki. Au nasya'a baidan anil ulama, atau dia ini nggak ada orang, dia hidup jauh dari ulama sehingga tidak ada yang menuntun dia. Lahir kecil lingkungannya ya wakak kiai kuwi suduk jahil makdzur lho. Gitu. Sek to. Burung mari iki lho. Lingkungannya kiai lumo, Kecil. apa ceduk Ya kecil lahir Islam bisa. Kikiane bangkong. Kiai ini sare deh, melek. Kiai ini melek deh, gedeng. Oh, nah ini ya ceduk Ini ngaji yo. Baidan anil ulama. Wong akeh kiai ulama niki. Makanya kalau santrine Muhammadiyah enggak subuh dieling. Siap. Tapi saya sudah sholat. Mau bijali. Alhamdulillah. Wa bijali fauriyatihi in khafiya alaihi. Dan jika aib itu memang samar, maka seorang mustari itu memang tidak tahu terhadap
ternyata siar aib itu harus segera dilaksanakan. Jadi dia nggak paham lah. Mbak Kiara itu rumah sana pokok nak baliknya, dia orang paham lah. Kudu dindang dibaliknya. Cuma ingkar al-ba'i'u fil baladi raddahul mustari binafsihi aw wakilihi al-ba'i'i aw wakilihi. Lantas jika seorang penjual yang menjual tadi itu berada di daerahnya mustari, maka dia mustari itu segera mengembalikan barang tersebut, dirinya berangkat sendiri, ataupun dia menyuruh orang lain untuk menjadi wakilnya untuk mengembalikan barang tersebut kepada orang yang menjual atau pada wakil penjualnya, pegawai ini. Ujure sing bayar apa gitu? Bayar apa? Ini kok gak tahu kan sebetulnya urusannya apa. Berbicara di fauriyatihi niku wa ingkana perubahan ulama kemudian. Merubah. Sing isor niku kan kados ngeten iki termasuk masalah hobi. Ketika masalah hobi walaupun amar ulama ya enggak masalah. Yang ulama ya tahu sawit bisa. Lek sing napa jahrun napa heru makdur itu kan masalah-masalah sing terang. Sing pokok-pokok. Sing genah-genah kuwi lho. Nggih. Bon. Walau kana al-bai'u ghaiban 'anil balad aw wakila la haula wala wakila la. Iya, rafal amra ila hakim wujuban wala yu'akhiru li qudurihi. Dan jika penjual tersebut ternyata sedang bepergian, tidak berada di daerahnya tersebut, dan tidak ada wakil dari penjual tersebut yang berada di daerah tersebut, maka si pembeli tadi melaporlah kepada hakim. Dan itu hukumnya wajib segera melapor kepada hakim walaupun tidak segera rap. Jadi sing wajib pindah melapor ning hakim dan tidak bisa diundur sampai datangnya penjual. Diundur ini ke penjual. Zaman dia dari Maksudnya nggak harus lapornya nggak harus datangnya penjual. Nah, kok IP Nah, ya, tidak bisa ditunda. Lapore. Malah akhiru kan tidak bisa menunda diundurihi untuk kehadiran penjual. Jadi orang usah ngenteni laporan ngenteni penjual itu kok ora usah. Keluar kota ngono piye? Iki biyen tak epul. Iki soalnya arep padul nek pembeli ini kan ndak penjualnya kan ndak iso. Kalau sekarang kan Arep komplain lah. Arep komplain nggak iso langsung. Nah, tapi gerek DHP ora. Mosok lho, ya DHP padha mosok iki lho. Lah anake sing dolan udah HP Mosok mosok. laporan dengan anake kok ngene DHP kok kudu laporan. Lah. Terus Kamu tuh kamu melaku buat. Faidah aja zalil inha'i li nahwi maradin asyhada 'alal fasqi. Dan jika dia ternyata tidak mampu untuk melaporkan hal tersebut disebabkan dia sakit, maka dia mendatangkan saksi untuk menggagalkan jual beli tersebut. Sepihak berarti. Ustaz. Bisa apa nih? Hah? Bisa apa? Pasti. Pasti udah merusak Enggak akad. nek ishat ngen sapa ngono iki? Loh, isyarat yang situ mau sing kena juga jadi syahid. Lah wong iki hakim yo ora. Azazainha. Asyhadai berarti gawe saksi to kuwi. Lukman, biar itu aib Papat berarti. dengan biar syarat itu sifatnya berdiri sendiri atau itu Beda-beda, lain-lain. Apa? Syarat-syarat itu biasanya yang kemarin dibahas oleh ini lo benar. Iya, maksud dulu nggak ketika itu ada syarat di mana di kemarin itu dibahas sampai waktunya 3 hari dan aib itu diketahui Nah ini lebih dari wong loro adil. misalkan Tidak bermasalah ini, buatan enten waktunya. Pokok kapan-kapan dirui, ngoten lho. Beda kok aib karo Nggih, sama. ini syarat. pertanyaan dulu namun Nggih, beda, Pak. sendiri atau berkaitan. Ngeten Pak. Beda. Lek biar syarti itu kan kesepakatan tanpa memandang ada aib atau tidak. Contohnya ngeten. Tuku baju Pak ini kok
kan nukokne anake apa maneh. Iki kok lara sedak balekne ya. Itu berarti Kan itu juga bukan aib. Bukan Karena aib. bajunya sempurna tapi tidak cukup. Itu khiar syarat. Ah. Tapi kalau aib ini tidak harus ada khiar syarat. Khiar aib seperti hanya khiar majelis itu begitu jual beli kan ada. Khiar aib pun juga akan ada ketika kasusnya seperti di atas, dari atas sampai bawah ini tadi. Betul ya? Juga akan berlaku. Nah, berlaku nanti aib disyaratnya enggak malah api. Iya. Jadi contohnya ketika memang tidak tahu dari awal, tidak tahu terhadap barang tersebut, bahwa ini ada cacat dari awal. Gedung iki sepi saka angker lho ya. Sebut nih. Nah, lek aja mau kuwi Syaratnya ngono, syaratnya. Niku oke. Jadi memang beda. Yang aib itu malah justru lebih lama, bisa lebih lama. Dan Sak kewenangannya. Kewenangannya. dan lebih menjadi titik aman Oke. perselisihan. Jadi baik itu ada syarat atau tidak. Kalau aib itu asalkan memenuhi syarat-syarat dari khiar aib maka terjadi khiar aib. Fa'inna jaza 'anil isyhad falam yalzamhu talaffuzun. Maka jika seseorang itu ternyata tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia juga tidak wajib untuk melafazkan. Maksudnya ini loh, kan nek isyhad kan berarti ngomong gitu. Lah nek ora saksi nih, ya ora usah talafuz, ora usah ngomong nih, meneng ae. Lah ora nek kayaknya jaza anil isyhad. Kan kalimatnya ngene loh, jual beli itu kan juga lewat lisan loh. Akad soalnya. Ora nek niat-niat atine ngene kan ora. Nazar itu kan juga harus dengan lisan. Karena tidak adanya saksi, maka juga tidak harus talafuz bil faskhi. Lho piye gunane nggih apa ora nek saksine kok talafuz. Walal mustari tarkus timalin. Kemudian bagi seorang pembeli ketika sudah terjadi seperti itu, maka tidak boleh memanfaatkan mabek tersebut. Jadi wis diarani khiar aib maka dingge aja. Niku gak oleh. Kalau istakhdama raqiqan walau biqaulihi iskini aw namilni sauba aw agriqil baba fala radda qahran. Niki wis beda niki mestine. Ini masalah beda ini bukan termasuk cacat maksudnya. Dan jika seorang pembeli itu meminta tolong kepada budak dengan ucapan ambilkan minum untukku atau ambilkan baju untukku atau kuncilah pintu itu, fala radda qahran wa illam yaf'al ar-raqiqu ma umira bihi, maka tidak serta-merta langsung oleh dibalik nih. Umpama budak iki ra gelem manut. Menurut lagi Pak. Oh, enggak harus ini harus janggal kok. Tapi dengan Jangan itu nanti. Ketika dia mengetahui bahwa ini kan pendapat belum. Ketika dia mengetahui budaknya itu punya aib dan Niki wis beda permasalahan. lagi itu kan pendapat itu. Mboten niki beda masalah. Lagi niki mengatakan bahwa beda permasalahan itu kan pendapat panjenengan. Kalau bukan pendapat dia Mbak, bahwasanya saya berpendapat. Yen takote tiang-tiang niki. Niki kira-kira pendapat kula napa pendapatnya kitab? Pendapat Niku ngeten lho. Wis beda niki. Niki mboten beda. Mboten beda niku ada. Wa ala mustari talku istiqmal. Jadi ketika orang sudah melihat app itu tidak boleh menggunakan barang itu. Niku pun mutlak, kula wis mutlak Nggih. tak jelasne. Nggih. Terus walau itarokikon iku walau ya umpama wis eruh. Wis terus lek kuwi iki apa jenenge app. Kok udah dadak dikongkon. Bangga digawe lah. Ora kon melawan kan lho. Kuwi wis enggak iso, enggak bisa mengembalikan. Nah, itu maksudnya ada kaitannya tuh, bukan beda.
Tapi kalimatnya tenggeri ini fala radda qahran wa ilan yaf'al ar-raqib ma'hum rabbihi. Nggih. Wis Pak Ilham berarti kan itu kan begitu. Pala kohron, pala roda kohron memang aib itu kan dikembalikan paksa. Makanya ini kata-kata ketika sudah tahu aib itu tidak boleh menggunakan manfaat tidak boleh. Makanya itu begitu. Wah, apabila sudah tahu kok kon lawang. Nah iki makanya sampai sak menunggu roda. Wa ilam araqik ma'umi robihi. Sampai dia ngongkon tok senajan to kuwi ora tetap enggak bisa dikembalikan. Tetap nggak bisa dikembalikan, nggak bisa mengembalikan Secara paksa. Tetapi pemoni ngeri iki tak balik nih ya, tulung. Nah, iku oleh. Layak kan? Layak kan? Hah? Layak kan? Apa meneh? Apa meneh? Wong makanya Lah nggih niki urutane ngoten niku. berarti perintahnya oleh orang. Makanya dia memerintah itu sudah dianggap menggunakan istiqmal. tapi ngene, sing fa'in fa'ala ya. Ketika nanti si Rokek itu melakukan sesuatu pekerjaan Karepe tanpa dhewe. perintah si Amir itu